Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke cuy, di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kisah horor yang pernah dialami seorang fotografer yang telah meliput imigran di Laut Mediterania. Yaps, fotografer itu bernama Juan Medina. Melalui foto-fotonya, Juan Medina telah melaporkan kepada dunia cuy mengenai kisah para imigran gelap yang telah mencoba menjangkau Eropa selama 2 dekade terakhir. Setelah beberapa peristiwa telah menghantam ratusan imigran di dekat pulau Lampedusa pada pertengahan April 2004 lalu cuy. Nah, fotografer pemenang World Prize itu telah membeberkan pengalamannya cuy. Dia berkata mulai mengabadikan foto-foto imigran dikarenakan dia bermukim di Fuerteventura di Kepulauan Kanari cuy. Nah, di sanalah dia bekerja sebagai fotografer untuk surat kabar setempat konon katanya. Pada tahun 2004, para imigran pun berdatangan dari kawasan sub-Sahara Afrika cuy. Nah, apa yang telah terjadi tiada bedanya dengan apa yang telah terjadi dan akan terjadi di sana pada waktu itu. Perjalanan melintasi Laut Mediterania pun banyak yang ditempuh oleh orang demi kehidupan yang lebih baik, konon katanya. Nah, sewaktu-waktu kapal bisa terbalik, konon katanya. Dikarenakan kapal terbalik itu kehabisan bahan bakar. Bisa saja mesin bisa mengalami kerusakan dikarenakan rentan dengan cuaca dingin cuy. Nah, pada suatu hari, para imigran telah memenuhi sebuah kapal kecil atau biasa disebut patera. Nah, mereka itu ternyata telah berada di dalam kapal itu selama berjam-jam pada waktu itu. Lalu mereka berlayar untuk mencapai di Kepulauan Kanari. Begitu mereka sudah mencapai Kepulauan Kanari, patroli perbatasan menunggu untuk menangkap mereka konon katanya. Ya, para imigran itu mulai menuju kapal yang sangat lebih besar. Tapi nih ya, selagi mereka bergerak, alhasil kapal mereka terbalik cuy. Sebanyak 29 orang telah hilang dalam insiden ini. Semua penumpang yaitu laki-laki cuy. Nah, kebanyakan mereka itu datang dari Mali, tapi sebagian dari Pantai Gading dan juga sebagian lainnya dari Ghana. Juan pun tahu apa yang menimpa dua penumpang kapal itu, yaitu Isa dan Ibrahim. Juan pun bertemu dengan mereka ketika mereka diselamatkan cuy. Juan pun lalu mengabadikan dalam foto ketika diangkat dari kapal laut itu. Lalu mereka dikirim ke Spanyol cuy. Isa ke Valencia, Ibrahim ke Murcia. Mereka menjelaskan apa yang terjadi di kampung halaman mereka di Mali. Karena mereka berasal dari keluarga besar. Isa misalnya, dia bergantung pada hasil panen setiap tahun. Pekerjaan jarang ada konon katanya. Mereka pun tidak punya kesempatan pada waktu itu cuy. Meski ada begitu banyak resiko yang harus ditanggung, mereka memutuskan untuk menempuh perjalanan jalan kaki cuy pada waktu itu. Bagi mereka nih ya, itulah satu-satunya jalan keluar cuy. Lalu mereka berpikir perjalanan ke Eropa patut dicoba untuk membantu keluarga di sana cuy. Mungkin mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi pada mereka menit demi menit pada waktu saat perjalanan ke Eropa. Namun ya, mereka tuh paham perjalanan ini sangat berbahaya cuy. Lalu Juan pun pergi ke rumah mereka di Mali untuk bertemu dengan keluarga mereka cuy. Juan disambut dengan tangan terbuka, dengan begitu banyak cinta. Kebalikan dengan bagaimana cara orang Spanyol menyambut para imigran pada waktu itu.
Keluarga mereka menceritakan kisah mereka sehingga Juan paham mengapa Isa dan Ibrahim mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke Eropa. Hal utama yang mengejutkan Juan yaitu kondisi hidup di kampung halaman mereka, cuy. Mereka bisa saja hilang, cuy, di laut. Namun mereka menghadapi tekanan yang sangat besar dan harus bertahan hidup di kampung halaman. Mereka melakukannya karena tiada jalan lain. Bukan karena mereka harus mencari petualangan, cuy. Lalu pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, orang-orang bertolak ke gerbang Eropa seperti halnya yang para budak alami pada abad ke-17, cuy. Sebagian besar hilang di laut dan terjebak di kapal rapuh yang rawan pada waktu itu. Setelah 20 tahun melaporkan berita mengenai imigran yang mencoba ke Eropa, orang-orang masih hilang setiap pekan di laut dan tidak ada kabar tentang mereka. Dan peristiwa itu pun juga tidak ada yang berubah, cuy. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi setiap harinya. Kalaupun ada perubahan, itu adalah perubahan yang sangat buruk konon katanya. Setiap ada tragedi kapal tenggelam, rasanya lebih menyakitkan karena orang-orang kehilangan keluarganya, cuy. Nah, di perbatasan Eropa, keberadaan polisi pun semakin banyak. Namun orang-orang masih hilang pada waktu itu. Oke, cuy, itu tadi sebuah sepenggal cerita dari seorang fotografer yang telah meliput imigran di Laut Mediterania yang bernama Juan Medina. Ya, apakah kalian pernah mendengar cerita fotografer ini? Please komen di kolom komentar ya, cuy. Nah, oke, sekian dulu cerita kali ini ya, cuy. Dan jika kalian menikmati konten cerita kali ini, jangan lupa apa? Like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar, cuy. Oke, cuy, bye-bye. See you on the next video. Ciao.